Universitas Diponegoro, disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1960. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pengobar semangat kemerdekaan dari tindak kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Terdapat 3 nilai dari Tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya nilainya adalah pengabdian kepada masyarakat. Melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro menyelenggarakan program yang dinamakan Kuliah Kerja Nyata atau disingkat dengan KKN. Setiap tahunnya, Undip menerjunkan ribuan mahasiswanya untuk melaksanakan KKN yang terbagi dalam 2 periode dalam 1 tahun. Wilayah KKN saat sebelum pandemi berlokasi di wilayah Jawa Tengah. Namun ketika pandemi ini, mahasiswa Undip disarankan untuk melakukan KKN di daerah domisilinya masing-masing, atau istilahnya disebut dengan KKN pulang kampung. Mahasiswa diharuskan untuk dapat melakukan perubahan serta berkontribusi aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah domisilinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Kurniawan selaku mahasiswa yang sedang menjalankan kuliah kerja nyata yang tergabung dalam tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kelurahan Kalibanteng Kidul merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kelurahan Kalibanteng Kidul sebesar 115,25 hektar. Kelurahan Kalibanteng Kidul terdiri dari 5 rukun warga atau RW dan 37 rukun tetangga atau RT. Kondisi lapangan wilayah Kelurahan Kalibanteng Kidul terdiri atau didominasi oleh pemukiman padat penduduk dengan kontur wilayahnya yang naik turun. Beberapa fasilitas yang ada di Kelurahan Kalibanteng Kidul antara lain sekolah yang meliputi pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, serta adanya kantor kelurahan dan balai desa. RW 02, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, tempat wilayah saya KKN, memiliki sederet permasalahan yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19. Masalah tersebut masih sulit diatasi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan untuk mengatasi masalah tersebut dari warga masyarakat sekitar. Saya sebagai mahasiswa KKN hadir untuk ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Setidaknya ada 2 permasalahan yang coba saya benahi melalui program KKN yang saya jalankan. 1. Permasalahan pandemi COVID-19. Tren kenaikan penderita COVID-19 di Kota Semarang semakin melonjak tajam. Tercatat per tanggal 30 Juni 2021, jumlah terkonfirmasi positif di Kota Semarang mencapai angka 54.448 kasus. Jumlah kenaikan masyarakat yang terpapar COVID-19 juga dirasakan di wilayah RW 02, di mana banyak warga yang terpapar karena klaster keluarga. Belum taatnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, masih banyaknya mobilitas dan kegiatan interaksi warga, serta masih rendahnya tingkat vaksinasi dirasa menjadi faktor yang cukup besar yang mengakibatkan naiknya angka penularan COVID-19 di wilayah RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kidul. Akibat permasalahan ini, segala bentuk aktivitas kegiatan warga semuanya dibatasi dan perangkat kelurahan serta RW melakukan pengawasan terhadap jalannya isolasi mandiri serta pemberian bantuan untuk korban yang terpapar COVID-19. Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs.
Meningkatnya angka penularan COVID-19 juga mengakibatkan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup perekonomian warga masyarakat. Adanya pemberlakuan PPKM yang diberlakukan mulai awal Juli 2021 membuat warga Kelurahan Kalibanteng Kidul yang memiliki usaha atau UMKM harus dapat bekerja lebih keras dan berinovasi untuk dapat mempertahankan usahanya agar tetap bisa jalan dan berkembang. Di wilayah RW 02, Kelurahan Kalibanteng Kidul, masih banyak sektor usaha masyarakat yang masih dijalankan pemasarannya secara tradisional dan diperlukan pembinaan untuk belajar mengenai pemasaran bisnis online agar usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan tetap dapat berkembang di masa pandemi ini. Dalam pelaksanaan program 1, yaitu mengenai edukasi upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, mengenai 5M, penggunaan masker yang benar, vaksinasi, dan tata cara isolasi mandiri yang benar, saya bersama rekan KKN 1 Kelurahan membuat MMT atau banner terkait edukasi isolasi mandiri dan juga penggunaan masker yang benar dan memasang MMT tersebut di seluruh wilayah Kelurahan Kalibanteng Kidul yang tersebar pada 5 RW. Untuk di RW 2, pemasangan MMT kami didampingi oleh Pak Broto selaku Ketua RW 02. Selain membuat MMT, media edukasi lain yang saya buat adalah melalui pembuatan poster mengenai informasi perkembangan COVID-19 dan vaksinasi yang disebarkan melalui grup WhatsApp warga. Program kedua berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Saya mengambil tema pembangunan SDGs nomor 8, yaitu Good Jobs and Economic Growth, atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Program ini berfokus untuk edukasi dan pelatihan kepada warga yang memiliki usaha rumahan dan UMKM untuk memulai bisnis secara online melalui marketplace. Media edukasi yang diberikan yaitu dalam bentuk modul pembelajaran dan juga pendampingan penjelasan secara langsung kepada warga. Materi edukasi yang diberikan berupa cara pembuatan toko online di marketplace, mengupload produk, membuat iklan, mengirim produk, membalas pesan konsumen, hingga menarik uang dari marketplace. Harapannya dengan adanya edukasi bisnis online ini, para pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya yang masih dijalankan secara tradisional menjadi terdigitalisasi dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga usahanya dapat tetap berkembang meskipun di tengah pandemi. Selain 2 program wajib yang saya jalankan, saya bersama rekan-rekan KKN 1 Kelurahan juga ikut serta aktif menjalankan program yang diminta oleh pihak kelurahan, antara lain membantu program pelayanan masyarakat di kantor kelurahan berupa membantu mengurus administrasi dan juga pengolahan data, membantu pendistribusian bantuan paket sembako dan beras PPKM darurat kepada warga, membantu mengatur jalannya vaksinasi warga di balai desa, dan membantu memperbaiki keindahan Taman Toga dengan membuat hidroponik dan penataan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Suratrina SE, selaku Lurah Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim 2 mahasiswa KKN Undip yang mana telah membantu kami pemerintah Kelurahan Kalibanteng Kidul selama KKN ini sudah memberikan edukasi kepada warga masyarakat mengenai pandemi COVID, memperlancar, membantu penanganan vaksinasi untuk warga kami Kelurahan Kalibanteng Kidul, dan memberikan bantuan dalam pelayanan pendistribusian beras bantuan PPKM selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya ini. Semoga para mahasiswa ini bisa menerapkan apa yang diperoleh pengalaman di Kelurahan Kalibanteng Kidul ini selanjutnya bisa diimplementasikan di warga masyarakat. Karena di pengalaman ini tidak bisa diperoleh di bangku kemahasiswaan, tetapi
diperolehnya dari kemasyarakatan. Jadi kami berharap pengalaman ini bisa menjadikan pengalaman yang berharga bagi para mahasiswa yang menjalankan KKN di Kelurahan Kalibandeng Kidul ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.